Nah ini ya, SPT. Jadi SPT itu adalah surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk orang pribadi dan badan ya. Nah ini untuk orang pribadi, apa itu SPT tahunan? PPH adalah formulir yang diisi wajib pajak untuk melaporkan diri sendiri, harta, kewajiban, utang, penghasilan, penghitungan pajak setiap tahun. Jadi nanti Anda yang punya NPWP wajib untuk melaporkan setiap tahunnya melalui formulir SPT tahunan ini ya. Nah di sini SPT tahunan orang pribadi terbagi ada 3 jenis ya. Satu ada yang SPT tahunan 1770 dan ada 177S, 1770S dan ada yang 1770SS. Apa bedanya? Ya, yang 1170 itu adalah orang pribadi memiliki sumber penghasilan antara lain dari, jadi kalau WPOP yang punya penghasilannya dari usaha atau pekerjaan bebas, maka jadi kan usaha berarti kan dia pedagang, dia usaha ya. Pekerjaan bebas berarti dia bisa dosen, bisa juga apa ya, arsitek. Nah itu pakai S1770. Sedangkan orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari satu pemberi kerja saja atau karyawan saja, misalkan Anita adalah teller di BRI, kan hanya karyawan di BRI. Nah itu menggunakan SPT-nya adalah SPT tahunan 1770S ya. Nah itu kalau tadi misalkan Otih Nur Alia itu adalah misalkan arsitek, nah dia pakai SPT tahunan 1770 ya. Kemudian yang ketiga adalah orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari hanya satu pemberi kerja ya. Kemudian jumlah penghasilan bruto setahunnya tidak melebihi 60 juta. Nah, berarti ini adalah SPT 1770SS ya. Nah, jadi ini biasanya nihil. Kenapa? Karena 60 juta kan kurang dari SPTKP ya. Nah, ini jadi ada 3 jenis SPT untuk orang pribadi. Ada 1770, ada 1770S dan 1770. Nah, nanti Anda tinggal milah. Kalau nanti Anda sudah bekerja, seperti apa masuk SPT-nya? Ya kita lihat yang hanya misalkan karyawan saja, berarti SPT 1770S. Kalau misalkan Anda usahawan, ya, Anda arsitek, Anda programmer yang pekerjaan bebas, tidak terikat oleh institusi, berarti kan Anda pakai 1770. Tapi kalau Anda ya sama, tadi pekerjaan bebas tetapi kurang dari penghasilannya brutonya kurang dari 60 juta, maka pakai 170SS ya. Nah, siapa saja yang wajib mengisi SPT tahunan PPH? Ya tadi, semua orang yang telah memiliki NPWP seperti saya. Kalau Anda punya NPWP wajib tuh ngisi setiap tahunnya ya, yang harus dilaporkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret ya. Nah, ini bagaimana dengan istri dan anak yang NPWP sebagai anggota keluarga wajib mengurus SPT ya. Istri dan anak kalau anggota keluarga wajib kepala dan wajib kepala keluarga tidak wajibkan SPT tahunan, wajib SPT tahunan yang telah berkeluarga ya, kecuali istri yang menghendaki NPWP sendiri.
Kemudian SPT berdasarkan tindakan selanjutnya ini formulir disiapkan, datanya juga disiapkan, ya. Hanya mengisi untuk data neraca laba rugi laba. Nah, di sana dirinci ya, artinya dimasukkan jumlah harta kekayaan, jumlah penghasilan, termasuk juga kewajibannya. Ya, Anda masukkan, Anda punya motor, ini tahun berapa? Nah, oh ini mah motornya kredit, ya udah hutangnya siapa, berapa, kan gitu ya. Nih, jadi SPT. Nah, di sini, nah ini bentuk SPT 1770 yang tadi orang pribadi. Nah, di sini biasanya ada harta dan harta pada akhir tahunnya berapa aja ya. Di sini harus diisikan ya, termasuk juga kewajibannya. Oh, ini punya motor kepada BAP. Berapa tahun berapa nih? Alamat kantor BAP-nya di mana? Tahun berapa nih? Mulai kreditnya ya. Jumlahnya berapa kan gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah daftar anggota keluarga kalau yang sudah berkeluarga. Sederhana sebenarnya ya. Nah, ini cara mengisi. Tapi ini diisi kalau sudah Anda paham dalam konteks pajak penghasilan. Ini aja ya. Ini penghasilannya yang dari pajak mana, yang dari sumbernya mana saja, pajak terutangnya berapa, yang ada yang final atau tidak, kan gitu ya. Nah, ini cara pengisiannya nanti kita bahas di perpajakan seri 2 ya. Bagaimana mengisi ini ya, supaya Anda paham dan melaporkan. Nah, di sini jumlah penghasilan neto setelah dikurangi zakat, sumbangan, dikurangi penghasilan PTKP adalah penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan pajak dikaitkan tarif PPh 17, Undang-Undang PPh, pasal 17 Undang-Undang PPh itu berapa sih tarifnya? 5, 15, 25, dan 30% ya. Nah, ini PPh terutangnya, lalu PPh terutang berapa jumlahnya yang sudah dipotong atau dipungut pihak lain, PPh yang harus dibayar sendiri berapa, kalau ada lebih, kalau kurang bayar berarti kan lebih, kalau kurang bayar, kalau lebih bayar ya tidak ya. PPh yang telah dibayar sendiri berapa, PPh yang kurang bayar atau lebih bayar. Nah, ini tapi ini PTKP-nya sudah berubah ya. Ini masih 2012, sekarang adalah 54 juta ya. Nah, ini masih yang lama ya. Ini sudah tanggungannya udah 54 juta. Di sini udah rubah ya. Nanti kita lihat yang terbarunya. Nah, ini lapisan pajaknya ya, lapisan tarif pajak PPOP, PPh 21 ini ya. 5, 15, 25, 30 ya. Jadi kalau misalkan Anda punya PTKP-nya adalah 77 juta 700 sekian, maka karena PPh-nya tarifnya 5% dan 15. Kenapa 15 dan 5%? Karena yang 50 juta dikalikan tarif 5%, sedangkan yang sisanya 27 juta dikalikan 15%. Jadi jumlah pajak terutangnya adalah 6 juta 600 sekian. Nah, ini yang sudah dibayar atau dipungut oleh pihak lain berapa? Nah, gitu ya. Yang sudah Anda bayar sendiri berapa? Kalau misalnya ada yang sisa yang kurang dibayar, berarti tinggal dibayar lagi. Kalau misalkan oh ternyata sudah dibayar semuanya, berarti kan nihil, gitu ya, laporan SPT-nya. Oke, jadi seperti itu untuk menyampaikannya. Nah, ini sekarang kan semuanya online ya. Kalau dulu kan harus serahkan ke KPP ya. Sekarang semuanya online melalui websitenya. Ntar kita lihat websitenya ada nggak? Websitenya.
Nah, ini ya. Kalau Anda nanti sudah punya NPWP, lapor. Nah, di sini, nah ini ya. Anda minta dulu EVIN-nya dulu ke DJV ya. Lalu passwordnya apa? Langsung masukkan login. Nanti tinggal Anda ngisi. Nah, ini sesuai. Nanti ada yang mau forward PDF, apa Excel, apakah mau upload yang sudah diisi. Nah, ini nanti ada siapan di sini. Jadi Anda tidak perlu ke KPP ya. Jadi langsung aja lapor dari sini, login dari DJP online, masukkan kode NPWP-nya. Contoh misalkan NPWP yang saya ya, coba dulu. Kita lihat. Nah, ini ya. Ini kode keamanannya. Ini NPWP yang saya 642 DP. DP-nya kecil ya. Login. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Wah, ngeling ya. Lama. Banyak ya seluruh Indonesia ini. Nah, ini lagi error ya. Wah, lagi error nih. Bisa diakses. Malas tuh non. Enggak. Oh. Harusnya sih bisa ini. NHDF key. Kesalahan juga nih. Ntar saya lihat dulu. Apa ya namanya itu? EVIN-nya nih. 6086 094827 7 susah ya. Lagi ada ini. Nah, susah ya. Tapi intinya adalah Anda nanti laporannya ke sini untuk orang pribadi atau karyawan. Siapa ya. Nanti lihat sudah disediakan semuanya formulir-formulirnya yang Anda tinggal isi ya. Nah, seperti itu untuk pelaporannya.
Nah, ini nanti kelihatan kelengkapan identitasnya dan nanti Anda dapat bukti sudah lapor. Dan sudah lapor itu nanti Anda bisa dipakai untuk bukti bahwa sudah Anda lapor dan bisa disimpan ya. Jadi nanti kalau ditanyakan lagi, oh ini sudah lapor, sudah ada ya, tidak ada lagi surat pemanggilan dari DJP ya. Nah, seperti itu SPT dan ESPT sekarang secara online. Yang sederhana saja yang yang SPP OP WPOP orang pribadi yang 1770, 1770S dan 1700S ya. Nah, itu mengenai SPT, kita beralih ke pembukuan dan pencatatan. Nah, pembukuan dan pencatatan di sini apa saja ya. Pembukuan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang yang ditutup menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi tahun pajak tersebut. Jadi pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP tahun 2009 di mana Undang-Undang nomor 16. Jadi pembukuan itu seperti ini. Jadi dia jelas, ada periodisasinya, ada laporan keuangannya, dan ada pengumpulan harta, kewajiban, modal, penghasilan biaya, serta jumlah harga perolehan, penyerahan barang dan jasa. Sedangkan pencatatan berdasarkan pasal 28 angka 9 Undang KUP, nah di sini ya pencatatan tadi atas data yang dikumpulkan saat teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Jadi kalau secara definisi undang-undang ini, pasal 28 dan pasal 1 ini, bahwa pembukuan lebih luas dibandingkan dengan pencatatan. Kenapa? Karena pembukuan itu ada laporan keuangannya. Kan di sini ditutup menyusun laporan keuangan. Sedangkan pencatatan itu tidak mesti harus ada laporan keuangan. Yang penting ada catatan yang terdiri dari tapi teratur gitu ya, peredaran bruto, penerimaan bruto, penghasilan bruto, dasar untuk menghitung pajak terutang. Jadi siapa yang boleh pembukuan dan siapa yang boleh pencatatan, kita lihat. Nah, sini wajib pembukuan. Siapa? Wajib pembukuan adalah wajib pajak badan, udah jelas. Namanya perusahaan itu sih ya pastilah ada laporannya. Jadi wajib pembukuan ya. Wajib pajak orang pribadi yang siapa lagi? Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha yang bebas kecuali yang jadi orang pribadi juga harus pembukuan kalau dia melakukan usaha, pedagang, yang punya restoran. Nah, dia harus ada pembukuannya untuk dasar pelaporan pajak, gitu kan? Atau juga pekerjaan bebas, arsitek juga harus ada pembukuan sebenarnya. Kemudian ya tenaga-tenaga ahli juga sama ya. Nah, siapa yang sekarang yang tidak wajib pembukuan tetapi wajib penyelenggaraan pencatatan. Nah, ini orang wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas sesuai dengan permohonan diperpajakan di program hitung masa neto dengan norma perhitungan. Jadi boleh juga sih orang yang punya pekerjaan bebas atau penghasilan dan usaha tidak pakai pembukuan, boleh juga, tapi dengan norma perhitungan. Nah, berarti norma perhitungannya juga jelas harus ada NPPN-nya ya, ada aturannya. Kemudian, nah di sini wajib pajak orang yang pribadi yang siapa yang boleh dengan norma perhitungan adalah ini, yang peredaran brutonya dalam 1 tahun tidak lebih dari 600 atau kurang dari 600 juta. Jadi Bapak Ibu atau Anda semua mahasiswa yang sudah punya usaha tetapi usahanya tidak lebih dari peredaran brutonya 600 juta, maka boleh melakukan pencatatan saja tidak dengan pembukuan ya.
Nah, kemudian siapa lagi yang boleh pembukuan catatan? Wajib pajak yang pribadi, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha pekerjaan bebas. Siapa? Ya kayak saya juga tidak mesti harus pembukuan. Nah, tapi ini ternyata di kemarin setelah 2007 dirubah lagi, ya. Ternyata 1,8 miliar yang boleh sampai dengan pencatatan, ya, tidak dengan pembukuan, ya. 1,8 miliar. Kalau nggak salah 2020 juga udah 2016 udah dirubah lagi ya kalau nggak salah 4,8 miliar ya karena disebut dengan usaha mikro jadi 4,8 miliar ya. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas siapa? Ya tadi orang yang punya penghasilan tapi punya aset kosan, punya aset mobil direntalkan. Nah, itu dengan pencatatan. Kemudian di sini orang wajib pajak yang tidak memilih penyelenggaraan pembukuan, wajib pajak menjalankan usaha pajamnya menghitung penghasilannya dengan pajamnya menggunakan norma perhitungan boleh. Wajib menentukan mengenai penggunaan norma perhitungan saat 3 bulan sejak tahun pajak yang bersangkutan. Jadi kalau mau pakai norma, lapor dulu ke DJP 3 bulan sebelumnya, ya. Kemudian penggunaan norma yang mana yang diwakilnya norma perhitungan itu. Kemudian wajib pajak orang berarti yang memberitahukan kepada direktur jenderal pajak sesuai dengan awal itu dianggap memilih menjalankan pembukuan. Jadi kalau misalkan tidak lapor dulu harus pembukuan, ya. Nanti harus ada laporan keuangannya, ya. Nah, ketentuan mengenai pembukuan harus diselenggarakan. Nah, ini ya syarat-syarat pembukuan harus diselenggarakan dengan itikat baik. Nah, apalagi Anda nih calon-calon akuntan, operator akuntan, ya harus benar-benar nih menyelenggarakan laporan keuangannya atau pembukuannya dengan data yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Jangan bikin laporan versi pajak, versi owner, versi kreditor, versi bank, gitu. Jangan ya. Kemudian harus sangka Indonesia huruf Latin Arab boleh, bahasa Arab boleh. Kalau kebaca mah, gitu kan. Bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Misalkan ayat 4, kalau bahasa Inggris boleh tuh. Ya. Bahasa Arab juga boleh. Disanggakan prinsip taat stelsel akural atau stelsel kas. Ya tadi memilih mau akural, mau kas boleh. Perubahan terhadap metode pembukuan tahun pajak harus juga mendapat persetujuan DJP kalau tadi metode pembukuannya berubah. Harus melaporkan juga. Pembukuan sekurang-kurangnya tidak dicatat harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Jadi, serta penjualan mobil. Jadi, dalam pembukuan harus mencantumkan ini. Harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, dan penjualan pembelian. Sebagai dasar dihitungnya pajak terhutang. Pembukuan yang menggunakan bahasa asing, mata uang lain selain rupiah, dapat diserahkan wajib setelah mendapat izin. Kalau mau pakai dolar, pound sterling, ya izin dulu ya. Ke DJP. Kemudian prinsip taat asas bisa digunakan metode pembukuan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah pergeseran laba atau rugi. Jadi kalau tadinya depresiasinya garis lurus, tapi kalau mau rubah jangan tiba-tiba ya, karena nanti akan timbul multitafsir. Takutnya dirubah untuk supaya labanya tidak besar, kan gitu ya. Nah ini setelah penghasilan, betul penyusutan, dan amortisasi. Nah, sasal akural dan kas. Sasal akural adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam artian penghasilan itu pada waktu perolehan dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu. Jadi ini akural itu tidak saat kasnya saja ya. Tapi ketika sudah MOU-nya oke, baru terutang maka itu bisa diakui. Sedangkan settlement kas adalah penghasilan yang terima atau biaya dibayar secara tunai. Jadi kalau ini mah pengakuan penghasilan dan biayanya kalau sudah terjadi ada transaksi tunai ya. Jadi kalau belum tunai mah ya belum diakui.
Nah, ini ya bedanya antara sesar aqua dan kas ya. Nah, ini perhitungannya, saya rasa ini tinggal dibaca aja, nanti saya share. Harus taat konsisten ya. Jangan sampai gini, pertama sesar kas, ujung-ujung jadi sesar aqua, itu juga harus hati-hati ya. Nah, pembukaan dalam bahasa asing atau mata uang selain rupiah dapat disengaja oleh wajib pajak dalam rangka menanam modal asing. Nah, ini wajib pajak, kontrak karya beroperasi berdasarkan kontrak unita. Jadi, kemudian kontrak kerjasama, kontrak investasi kolektif, ya, bentuk usaha tetap, wajib pajak yang mendapatkan emisi sahnya baik sebagian maupun seluruh bursa efek di luar negeri. Wajib pajak yang berafiliasi dalam perusahaan induk di luar negeri yang bukan anak perusahaan atau subsidiary company yang mereka dikuasai oleh wajib pajak ya. Nah, pembukuan dalam bahasa asing biasa penyelenggaranya dolar, dapat mendapat izin tertulis Menteri Keuangan, izin tulisan serta. Jadi intinya kalau menggunakan selain bahasa Indonesia dan rupiah, ya harus izin dulu ya. Baru setelah keluar izin itu boleh diperbolehkan dan boleh melaporkan pembukuannya dengan bahasa dan mata uang selain rupiah ya. Ketentuan mengenai pencatatan ya sama tadi ya itikat baik, keadaan yang sebenarnya bahasanya sama, bruto, dikumpulkan satu tentang peredaran dan penerimaan bruto ya, jadi tidak ada harta kewajiban, tapi di sini peredaran dan penerimaan bruto, penghasilan bruto serta dasar untuk hitung ketentuan pajak, termasuk penghasilan bukan objek pajak ya, kan objek pajak yang bersifat final. Kurun waktunya penyimpanan dokumen 10 tahun ya. Tahu kalau saya berapa tahun sekarang ya? 10 ya? 10 ya. Kalau di pemerintahan masih 10, dulu 30 tahun ya. Administrasi untuk bantuan penuh sekarang 10 tahun cukup karena sudah digitalisasi ya. Kalau sekarang sih sudah 10 tahun ya. Kalau dulu 30 tahun ya. Sanksinya yang tidak melakukan pencatatan atau pembukuan, ada administratif, ada pidana ya. Nah, ini kenaikan 150% DPP yang kurang dibayar, 100% DPP yang tidak kurang dipotong, 100% adalah 100% dari PPN atau PPN yang kurang dibayar. Jadi kalau tidak menyerahkan pembukuan pencatatan nanti ada tarifnya lebih besar, kenaikannya berapa? 50% untuk PPH, 100% untuk PPN yang kurang potong ya, 100% untuk PPN. Nah, ini pasal 13 Undang-Undang KUP. Sedangkan kalau pidana ini ya, pasal kalau sengaja menyembunyikan ada pasal pidananya. 6 bulan, paling lama 6 tahun, ya. 4 kali. Nah, ini kalau dibayarnya 4 kali lipat jumlah pajak terutang atau yang kurang dibayar atau tidak dibayar ya. Nah, itu ya untuk apa namanya pembukaan dan pencatatan. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu Bapak Ibu atau Cucu, ada Dewi, Gila, Maya, Windy. Pak mau tanya Pak, Ya, Bu Ania, mangga. Bapak kan tadi diterangkan ya, tidak wajib pembukuan, tapi wajib menyelenggarakan pencatatan aset dengar. Tos kumaha Bapak itu termaksanya. Kan gini Bu, pembukuan itu adalah Tadi gini Pak, gimana? pembukuan itu seperti apa? Pencatatan. Ya gini. Ya itu Pak maksana teh tidak wajib pembukuan, tapi wajib menjalankan pencatatan. Nah ini Bu, saya itu, ulangi Kang. lagi nih slide-nya nih. Slide-nya, bedanya antara pembukuan dan pencatatan.
Nah, lihat Ibu ya. Pembukuan proses pencatatan dilakukan sangat teratur dengan penggunaan informasi yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, penyaluran, dan ditutup dengan menyusun laporan keuangan. Minimal ada neraca dan laporan laba rugi. Itu pembukuan. Nah, kalau pencatatan, kalau pencatatan itu cukup ada catatan peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto untuk dasar penghitungan pajak yang terutang, termasuk pajak penghasilan objek pajak dan atau dengan pajak bersifat. Jadi pencatatan itu tidak mesti harus ada laporan keuangan. Dan tidak mesti teratur, hanya cukup ada catatannya aja Ibu nih. Ini catatannya peredaran, ini penerimaan bruto, ini penjualannya, ini pembeliannya. Itu aja. Tidak mesti harus ada laporan catatan manual apa gimana Pak? Ya itu untuk pencatatan. Catatan pribadi kita gitu Pak. Ya. Kalau pembukuan itu secara periodik, teratur dan harus ditutup dengan laporan keuangan. Nah, itu bedanya. Jadi kalau Bu Ania nih, Ibu Ania kan PNS, ya cukup SPT pelaporannya dengan SPT PPH 1770S, ya, yang hanya satu pemberi kerja saja, ya. Nah itu laporannya. Bu Ania tidak mesti harus pembukuan. Kenapa? Ya, tadi karena tidak usaha kan gitu ya, tidak juga punya perusahaan, gitu kan, cukup. Nah, pencatatan boleh hanya pencatatan tadi gaji saja selesai. Ya. Tapi kalau Bu Ania punya perusahaan, ya harus, ya perusahaannya skalanya besar di atas 4,8 miliar. Ya harus itu mah, harus ada pembukuan yang secara teratur, harus ada laporan keuangannya, minimal ada neraca dan laporan laba ruginya, kan gitu. Ya itu untuk perusahaan. Jadi kalau Bu Ania punya perusahaan, berarti Pak kalau gimana? Gimana Bu? Pak kalau misalnya kita buka usaha ceritanya misalnya gitu ya. Kan itu tuh belum punya penghasilan, masih berjalan lah gitu, belum kelihatan laba ruginya. Itu harus bikin NPWP terus melaporkan pajak apa gimana Pak? Ya wajib untuk yang usaha baru mulai gitu Pak. Ya tinggal memilih aja Bu. Sebenarnya kalau NPWP wajib. Baru Ibu memulai, baru Ibu mendaftarkan, sebenarnya NPWP harus atas nama usaha gitu ya Pak? Iya, harus ada. Kalau bukan NPWP, NPWP usahanya. Bukan NPWP pribadinya, NPWP usahanya. Jadi kalau Ibu Ania sebagai pengusaha, ada dua NPWP-nya, NPWP Ibu Aniasa pribadi, ada NPWP Ibu sebagai NPWP usahanya, misalkan PT apa atau usaha apa atau restoran apa, ya. Jadi tidak mesti. Nah, tapi ya kalau misalkan dirasa belum gede, ya udah nggak bikin NPWP nggak apa-apa. Cuma nanti akan kesulitannya kalau mau laporannya, izinnya ya susah. Karena salah satu izin dapat surat izin usaha, salah satunya harus ada NPWP. Itu. Tapi boleh saja dengan NPWP. Jadi nggak apa-apa ya Pak kalau misalkan. Gimana? Gimana Bu? Kalau misalnya sekarang baru mulai merintis, mungkin bisa nanti aja bikin NPWP-nya buat pelaporannya nanti aja mungkin ya Pak. Udah mencapai target penghasilan sekian, ada itunya nggak Pak, ada batasan berapa penghasilannya gitu untuk wajib? Ya sebenarnya mah kalau wajib banget mah usaha itu kalau peredaran brutonya udah lebih dari 4,8 miliar. Iya. Tapi kalau Ibu mau bikin MPP ya dibolehkan gitu.
Baru mulai mau bikin boleh. Tapi kan ya Pak, kan kalau bikin NPWP otomatis harus ada laporan Pak nantinya. Ya kan Ya, laporan ada laporan ya pajak wajib gitu kan. laporan pajak mah. Tapi kan laporan pajak juga belum tentu harus bayar. Kalau misal belum ada pajak yang dibayar ya nggak boleh, nihil aja laporan mah kan gitu. Berarti nihil ya Pak, laporan nihil ya Pak? Ya kalau tidak ada pajak yang terutang, nihil aja boleh. Jadi maksud gini Bu, membuat NPWP itu tidak harus bahwa Ibu harus bayar. Ya. Tapi NPWP itu sebagai sarana administrasi perpajakan, salah satunya melaporkan. Kalau melaporkannya nihil ya nihil aja. Ya. Gitu ya Ibu ya, paham ya Bu? Ya Pak. Iya. Ya Pak, cukup Pak, tur nuhun. Oke, siapa lagi? Ada yang mau tanya? Ini mana kalah sama generasi zaman manual nih, yang generasi Z-nya mana nih? Generasi Z-nya. Ini yang lainnya kenapa kameranya nggak on terus? Gak ada yang on. Erin kenapa? Windy ada. Tiara, Alvira. Erin dari tadi bergaya melulu, nggak ini. Tresna, Erin hadir Pak. Iya hadir. Reja dari tadi. Reja ada yang mau tanya nggak Reja? Bapak izin bertanya. Iya silahkan. Kan ada nih kalau melamar kerja teh syaratnya kita teh harus punya NPWP. Tapi kan kita teh belum bekerja, itu gimana? Yang sebenarnya mah untuk bikin NPWP kan dari kemarin nggak saya terangkan, tidak mesti harus bekerja dulu, boleh saja. Kayak sekarang Rindi mau bikin NPWP boleh, KPP. Iya. Boleh. Sekarang nih mau bikin NPWP supaya gaya, bahwa identitasnya ada 2 gitu kan. Boleh. Nah, bikin NPWP boleh. Cuma nanti begitu Rindi punya NPWP ada kewajiban untuk melaporkan SPT di akhir tahun. Bapak harus bayar pajak? Enggak. Kalau misalkan belum ada penghasilan ya udah laporan pajaknya nihil aja. Gitu. Jadi bikin NPWP itu tidak mesti harus bayar pajak. Reja mau bikin NPWP sekarang boleh. Ya. Atau Rindi mau melamar pekerjaan. Lalu syaratnya mau dalam perangkat harus ada melampirkan NPWP. Ya bikin dulu boleh. Ya. Bikin dulu berarti kan kalau suruh bikin dulu sama perusahaan yang mau rekrutnya berarti penghasilannya udah pasti gede nih. Yang melebihi PT KP. Gitu. Ya, Rindi gitu ya, Rin? Iya, Pak. Makasih. Ya. Ana ada pertanyaan nggak, Nak? Belum ada, Pak. Belum. Oke, Alvira ada yang tanyain? Belum ada, Pak. Salma? Belum ada, Pak. Oke, ya. Jadi tadi bahwa SPT itu sarana pelaporan. Kemudian tadi juga yang paling sederhana itu aja ya, SPT-nya ada 1770, 1770S, dan 1770SS ya. Ya tinggal pilih Anda yang mana sederhana yang mana ya. Kemudian tadi mengenai pembukuan dan pencatatan, sebenarnya tidak mesti harus nunggu bahwa saya mau pencatatan dulu, saya mau pembukuan dulu. Kalau merasa misalkan Reja nih perusahaannya baru Mbak saya brutonya baru 100 juta, tapi mau pembukuan boleh, memilih pembukuan ya boleh. Ya. Walaupun misalkan nih Reja wajibnya hanya pencatatan, tapi Reja mau bikin pembukuan ya boleh. Tidak dilarang gitu kan. Malah bagus gitu kan. Artinya segala
pencatatan pembukuan usahanya jelas, gitu kan? Periodisasinya, ada laporan keuangannya, kan gitu ya. Yang diperhatikan itu adalah ketika wajib pajak yang sudah harus pembukuan, tidak pembukuan aja. Nah, itu yang nanti akan kena sanksi, baik administrasi maupun pidana, kan gitu. Misalkan nih, Salma punya perusahaan, punya usaha, udah 5 miliar usahanya, omsetnya, setahunnya. Lalu nggak melakukan pembukuan, ya pasti nanti akan kena sanksi kan gitu ya. Jadi yang kecil boleh memilih dulu, boleh memilih dalam artian saya mau pencatatan dulu boleh. Tetapi boleh juga langsung bikin pembukuan boleh ya. Itu jadi boleh memilih. Tapi kalau yang sudah besar dan diwajibkan untuk pembukuan harus sudah melakukan pembukuan. Ya, tadi kan bedanya apa pembukuan dan pencatatan jelas. Kalau pembukuan teratur, periodisasinya jelas, ada harta, hutang, peredaran penghasilan, pembelian, APP dan ditutup dengan laporan keuangan minimal ada neraca dan laporan rugi laba. Sedangkan pencatatan itu hanya pembukuan peredaran penerimaan bruto saja ya, termasuk di sana ada penghasilan atau objek pajak yang tidak objek pajak dan pajak yang kena final. Tidak mesti harus ada laporan keuangan dalam pencatatan. Gitu ya, beda antara pembukuan versus pencatatan dalam konteks perpajakan. Oke, ada yang tanyakan lagi? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Menurut Bapak, lebih efektif mana antara pembukuan dan pencatatan selain daripada mempertimbangkan syarat yang tadi, Pak, yang harus memiliki perusahaan dengan nominal yang telah ditentukan harus itu pembukuan, menurut Bapak lebih efektif mana gitu? Ya kalau kita berbicara akuntansi ya pembukuan lebih baik gitu kan karena akan secara detail segala transaksi keuangan akan tercatat dengan baik gitu kan sebagai juga dalam rangka pengawasan dan pengendalian internal juga gitu kan. Kemudian laporan keuangannya juga tersaji dengan baik dan akan memudahkan kita menilai kinerja usaha, menilai juga prestasi usaha, juga untuk melaporkan akan mudah juga gitu kan. Kalau dalam konteks akuntansi, karena kan nanti dalam akuntansi juga harus dilaporkan setiap transaksi yang terjadi ya harus dicatat kan gitu ya. Ya, pencatatan itu kalau misalkan tadi kan sederhananya adalah usaha-usaha orang yang nggak mau ribet gitu kan sederhana yang penting ada itu pencatatan. Yang penting adalah ketika dikenakan pajak ada dasarnya tuh bahwa berapa besar pajak yang dikenakannya. Oh ini dasarnya karena penghasilan sekian aja. Jadi kalau berbicara efektif atau tidak efektifnya atau misalkan bagaimana ya bagusnya sudah ada laporan atau sudah ada pembukuan ya. Karena kan pembukuan juga akan menjadi juga sarana untuk melihat juga kinerja atau melihat perkembangan usaha kita juga. Kita udah berusaha nih 6 bulan, laba atau rugi ya? Nggak tahu. Kalau nggak ada pembukuan, nggak kelihatan kan gitu ya. Nanti kan harus dilihat. Rasaan mah untung rasaan, itu mah can buku. Kan rasaan tidak bisa dibuktikan. Tapi kalau misalkan wah ini usaha itu rugi, apa buktinya? Nah ini lihat pembukuannya ada, ini loh laporan keuangannya, ini laba ruginya, ini neracanya, tuh kita rugi tuh, nah, jelas ya. Tapi kadang-kadang kita nggak mau ribet ya, gitu ya. Jadi untuk mengukur juga pengendalian usaha juga bisa dalam pembukuan.
Contohnya nih, kita beli barang banyak, sekian miliar atau sekian ratus juta. Benar nggak terjual atau tidak? Kan bisa kelihatan nih. Jangan-jangan ada barang-barang yang dicuri sama pegawai kita atau barang-barang yang hilang tanpa jelas kemana ininya kan. Itu juga sarana pembukuan sebagai sarana untuk pengawasan, pengendalian internal juga. Gitu kan. Kemudian juga untuk juga memberitahukan bahwa usaha ini bagus atau tidaknya tadi. Contohnya gini, pihak perbankan pengen lihat usaha cucu gimana nih, bagus atau tidak. Kata cucu, oh bagus Pak, menghasilkan Pak, sekian ratus juta Pak. Nah kan tidak bisa hanya berbicara omongan doang kan. Mana buktinya? Nah ini Pak, laporan pembukuan saya, ini laporan keuangan saya periode bulan Januari, ini Februari, ini Maret, nah ini buktinya. Nah ini, nah kan kelihatan tuh, nggak mesti harus lihat ke perusahaannya dulu kan. Oh lihat dulu nih pembukuan bener nggak. Ketika udah oke nih memastikan, kita cek bener nggak nih usahanya. Oh ini bener, oh ini asetnya jelas. Ya, nah itu jadi sarana pembukuan. Kan fungsi dari laporan keuangan sendiri adalah menginformasikan, gitu kan? Informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder, kan gitu ya. Ya termasuk juga para kreditor maupun para investor, termasuk juga kita sebagai owner ya akan sangat perlu terhadap laporan keuangan tersebut atau pembukuan tersebut untuk tadi melihat perkembangan usaha kita ya. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan cucu adalah Pak bagaimana atau pembukuan ini ya bagus ya pembukuan gitu kan? Sudah sampai jelas. Saya juga walaupun saya pribadi nih sendiri, saya suka setiap bulan direkap tuh berapa penghasilan saya, apa saja yang saya keluarin. Tiap bulan ada tuh kelihatan. Jadi setiap tahun sudah direkap, dilaporkan jelas. Oh berarti saya tuh penghasilan tuh ini aja dari sini, dari sini, dari sini, dari sini misalkan. Oh saya keluarin apa aja? Oh ini subsidi untuk rumah tangga, oh ini subsidi anak, oh ini subsidi, oh ini subsidi. Kan kelihatan gitu kan. Nah itu juga akan jadi bentuk pengawasan bagi kita. Kan kalau ibu-ibu mah asal main aja ke Gria ke AP asal katingali asal resepnya terus saya begitu ke rumah jadi pusing. Aduh dengan beak dompet teh ya sina teh kan gitu ya. Tapi kalau kita dengan pembukaan yang baik gitu kan. Oh yang dibutuhkan tuh ini. Yang ini kan gitu. Oh ini jangan terlalu ini akan sudah terpengendalian. Ya. Saya juga sederhana membuat sebuah pembukuan walaupun hanya saya sendiri yang tahu simpan ini saya penghasilan masukan dari mana aja jadi kelihatan tuh bahkan setiap tahunnya sudah terprediksi oh ini bulan yang penuh barokah misalkan gitu ya oh ini bulan yang agak seret jadi ya kita juga ngeker gitu. Oh ini kenapa? Karena setiap bulan, tiap tahunnya saya diperbandingkan mana bulan-bulan yang ada, mana yang bulan-bulan yang sedikit, mana bulan-bulan yang pas-pasan gitu kan. Nah itu kelihatan dari laporan keuangan saya yang dibikin. Gitu kan. Oh, jadi kita bisa antisipasi. Oh kalau yang banyak saya harus saving, gitu kan. Oh yang kalau misalkan pas-pasan berarti kan oh ternyata minus tapi kan ada saving bisa disubsidi dengan kayak gitu. Itu juga bentuk suatu pembukuan yang baik gitu kan untuk melakukan sebuah manajemen kita sendiri gitu, ya. Ya mungkin kalau sekarang mah kalian agak susah. Kenapa? Sumbernya satu subsidi gitu kan. Subsidinya terbatas. Jadi mau ngitung laporan keuangan tetap ada kurangnya. Mungkin ke depan kalau Anda sudah punya berbagai sumber penghasilan gitu kan, dibuatkanlah nanti akan menjadi sebuah gambaran bagi kita. Pak Rejani, oh bulan ini saya dapat dari sini kan gitu. Ya. Oke, gitu ya, Cu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Kan ada apa ya Pak? Ada
kebijakan perubahan mengenai perubahan NIK menjadi NPWP. Apabila hal tersebut direalisasikan, dampak ke depannya akan bagaimana ya Pak? Gimana? Kan ada kebijakan perubahan mengenai perubahan NIK menjadi nomor NPWP. Nah, apabila hal tersebut direalisasikan, dampak ke depannya akan bagaimana ya Pak? Ya, bagi saya pribadi sih tidak masalah. Penghasilan saya segitu ya lapor tiap bulan, tiap tahun juga saya sudah lapor, ya nggak masalah buat saya secara pribadi, gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang menyembunyikan penghasilan yang lain dan tidak dilaporkan, ya akan kelihatan, gitu kan. Karena nanti ini kita akan NPWP, berarti kan kelaporkan ke pajak nih. Kan nanti kan ada sumber-sumber penghasilan, mana penghasilan ini, mana NIK-nya, kan kelihatan tuh. Akan kelihatan semua. Jadi kalau tidak dilaporkan tuh ya, ayo kamu nggak bayar pajak dari penghasilan ini, kan gitu ya. Nah, ya akan apa namanya, akan kelihatan gitu kan. Kalau saya secara pribadi baguslah gitu kan. Tapi bagi yang banyak menyembunyikan, misalkan kayak Reja, misalkan iya man disembunyikan, oh iya mah malah mau dibejakan kan di imah mah gitu kan. Atau ya kan kelihatan gitu kan. Bagi kalangan tertentu ya akan kewalahan. Kewalahannya adalah ya tadi semua penghasilannya akan kelihatan sama pemerintah gitu ya. Nah itu karena nanti kan NIK-nya sebenarnya bisa juga tidak bermasalah, tidak kalau penghasilannya tidak memerlukan nomor NIK kan gitu ya. Ya itu gitu ya. Dampaknya lumayan. Satu ya tadi berarti kan seluruh warga negara Indonesia akan jadi NPWP semua, punya NPWP semua. Kan kemarin saya bilang di dalam tahun 2018 itu kan kelihatan bahwa hanya baru sekitar 30 juta orang yang punya NPWP itu kan. Sedangkan penduduk Indonesia sekarang itu 280 juta kan gitu ya. Nah, harusnya minimal setengahnya lah usaha produktif gitu kan. Dari sekitar 125 atau 100 juta orang. Nah, minimal buat negara ya semakin banyak NPWP kan semakin banyak kemungkinan pendapatan ke negara ada kan gitu ya. Bagi orang-orang yang selama ini menyembunyikan penghasilan ya pasti akan banyak ketara. Itu aja sih. Nah, ya kayaknya bagi kalangan tertentu sebagian besar masyarakat tidak akan terlalu berpengaruh besar ya. Hanya 30% yang menguasai ekonomi Indonesia itu aja mungkin yang 30% itu yang kemungkinan akan segera kelihatan, termasuk juga kalangan pejabat publik. Ya. Nah itu ya Listiani. Jadi dampak. Baik Pak, terima kasih. Ya. Dampak dari NIK akan jadi. Sebenarnya dari dulu ya itu One ID untuk warga negara Indonesia itu ya. Tapi ya banyak ditolak dulu itu. Tapi sekarang mau pemerintah tegas. Wajib ya wes gitu kan. Ya. Nah, seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya cukup saja untuk materinya dan untuk kisi-kisi untuk UTS minggu depan ya. Minggu depan kan kita UTS ya. Berarti kan dari mulai konsep dasar umum perpajakan, ya sifat, fungsi, golongan, tarif gitu ya, sampai dengan NPWP dan SPT ya, termasuk juga pembukuan dan pencatatan ini. Jadi
Masih sifatnya teoritis ya untuk UTS-nya. Adapun studi kasus UTS-nya paling ya tadi misalkan Ibu Ania bikin usaha tanggal sekian, tanggal berapa harus sudah membuat NPWP kan gitu ya. Kasus-kasus seperti itulah. Nah, nanti untuk UTS-nya saya akan share di Google Classroom di minggu depan. Ada kejangka waktu ya. Nanti ada di GC-nya juga ada nanti aturannya untuk terutama mengerjakan UTS dan tulis tangan dan dilaporkan bentuk PDF ke GC lagi. Ada jangka waktunya ya. Tapi harus dilampirkan dengan kartu UTS ya. Yang tidak ada kartu UTS saya tidak akan periksa ya. Nah, itu yang harus Anda perhatikan dalam nanti UTS. Ada jangka waktunya. Kalau misalkan terlambat ada pengurangan ya. Nah, itu ya. Nanti dilihat di GC saja. Jadi itu kisi-kisinya. Satu, konsep dasar perpajakan, kemudian NPWP, SPT, pembukuan dan pencatatan, termasuk tadi tarif golongan sifat tentang perpajakan itu sendiri ya. Nah, itu untuk bahan-bahan untuk atau kisi-kisi untuk UTS-nya. Dan saya harap Anda semua bisa mengerjakan dan sesuai mengirimkan sesuai tepat waktu ya. Oke, sekian aja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak tutup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.